Saya kira kalau kita berbicara tentang Indonesia, tentang Pancasila, sikap yang diambil oleh Muhammadiyah itu sebuah sikap yang perlu diteladani. Kelompok-kelompok Islam kecil-kecil yang baru datang dan belum memberi kontribusi apa-apa dalam kehidupan bangsa Indonesia, saya kira perlu belajar kepada Muhammadiyah. Jangan merasa untuk mengubah negara, mengubah dasar negara. Melihatlah Muhammadiyah, lahir 1912. Lebih dulu dari bangsa ini, dari negara ini. Seandainya mau Muhammadiyah congkak dengan sombong menolak Pancasila, sangat bisa. Tapi Muhammadiyah tidak melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila adimi syariatih wa as'adana bittiba'i afdhali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatih wa rububiyatih wa asma'ih wa sifatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tema yang disampaikan kepada saya adalah berkaitan dengan Muhammadiyah dan negara Indonesia atau negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Sahadah. Tentu ini sebuah tema yang sangat menarik. Dibilang tema berat ya berat, karena melibatkan konsep-konsep yang cukup detail dan abstrak ya. Tapi dianggap tema yang ringan juga bisa, karena meskipun namanya Darul Ahdi wa Sahadah ini terlihat sebagai sesuatu yang sangat konseptual, tapi sebenarnya ini bisa kita turunkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara tentang Darul Ahdi wa Sahadah, itu kan secara mendasar sebenarnya kita sedang berbicara tentang hubungan antara agama dan negara. Nah, hubungan antara agama dan negara, tapi juga sekaligus hubungan antara disebut kelompok juga bisa, atau dikatakanlah organisasi-organisasi, komunitas-komunitas dalam agama dalam hubungannya dengan negara. Ini meskipun sudah kita lalui ya, dalam arti sudah kita jalani, negara Indonesia sudah berumur lebih dari setengah abad, tapi rupanya problem kehidupan antara umat Islam atau sebagian umat Islam dengan negara ini tidak kunjung selesai. Ketika menggambarkan tentang bagaimana Muhammadiyah dan hubungannya dengan negara ini, saya begini, tadi Pak Jum sudah menyebutkan tentang kontribusi Muhammadiyah terhadap negara. Maka yang sering saya katakan itu begini, Muhammadiyah itu kan punya kekuatan yang sangat besar. Sekolahnya, perguruan tingginya, lembaga-lembaga keagamaan lain atau unit-unit sosial lain yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu begitu banyak. Struktur kepemimpinannya juga dari pusat sampai desa. Artinya dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah. Maknanya apa? Maknanya sebenarnya Muhammadiyah ini memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki struktur yang seperti struktur negara. Nah, gitu. Jadi saya kira Muhammadiyah ini udah mirip negara kan gitu. Jadi struktur kepemimpinan di Muhammadiyah itu seperti negara. Tidak hanya struktur kepemimpinan, tetapi infrastruktur yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu sudah seperti negara.
Bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara kecil, saya kira Muhammadiyah itu sudah sangat layak dan pantas jadi negara. Gitu. Dari aspek apapun ya. Tapi yang menarik adalah Muhammadiyah nggak sombong gitu loh. Nah, saya ngomong Muhammadiyah nggak sombong ini bukan karena sebagai orang Muhammadiyah lalu membaik-baikkan diri, tidak. Tapi pernyataan Muhammadiyah nggak sombong itu terucap dari seorang ahli tentang Muhammadiyah, orang Korea, namanya Profesor Kim Yung Jun. Beliau meneliti tentang Muhammadiyah di Jogja, dan pada saat dulu beliau sangat sering datang ke Jogja atau ke Indonesia pada umumnya, ya sangat sering bertemu dengan kami generasi muda Muhammadiyah, ngobrol banyak hal berkaitan dengan Muhammadiyah dengan Pak Kim itu. Penelitian Pak Kim itu lalu diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, dan kesimpulan yang mengejutkan dari Pak Kim salah satunya adalah kebetulan pada bulan Ramadan 2 tahun yang lalu kami mengundang Pak Kim memberikan ya ceramah di UMM, dan beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah ini bukan tidak sombong, tapi kalau kata Pak Kim itu kurang sombong. Gitu. Beliau mengatakan begini, bahwa sekali-kali Muhammadiyah itu sombong gitu loh. Maksud beliau adalah kebaikan kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini luar biasa besar, dan itu sama sekali tidak tercermin dalam sikap orang Muhammadiyah, seolah-olah ya tidak punya apa-apa gitu. Maknanya adalah kalau mau nyombong itu bisa banget Muhammadiyah ini. Kalau mau nyombong ya, tapi Muhammadiyah tidak melakukannya. Sekali lagi, pernyataan itu tidak keluar dari kita sebagai orang Muhammadiyah, tapi muncul dari seorang profesor ahli tentang kajian Muhammadiyah dari Korea, namanya Profesor Kim Yung Jun. Nah, yang ingin saya katakan selanjutnya adalah, sementara di sisi lain ada kelompok-kelompok keagamaan baru yang belum jeluntrung kontribusinya untuk Indonesia, sudah sombong dengan menolak ini itu, nolak Pancasila, nolak NKRI, nolak organisasi-organisasi, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Ini kan kita dengan mudah melihat di masyarakat. Sehingga menurut saya tema tentang Darul Ahdi Wassahadah ini penting sekali untuk memberikan kita satu pemahaman hubungan antara agama dan negara dalam pandangan Muhammadiyah itu seperti apa. Nah, ini kan sesuatu yang sangat penting. Jadi saya setuju dengan Pak Jum tadi itu bahwa kita perlu memberikan pemahaman demi pemahaman untuk tidak mempertentangkan keindonesiaan dengan keislaman dan apalagi kemuhammadiyahan. Itu. Lawang sejarah negara ini juga tidak lepas dari sejarah Muhammadiyah, atau sejarah negara ini tidak lepas dari kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah. Hebatnya lagi adalah kalau mau sombong, Muhammadiyah tidak hanya terlibat di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, negara ini, tapi juga mengisi kemerdekaan. Kalau kita ini sebagai guru ya, kemudian ada murid kita yang juara, biasanya yang kita sampaikan kepada mereka itu adalah meraih juara itu tidak mudah, tapi lebih tidak mudah adalah mempertahankan gelar juara itu. Saya kira begitu juga dengan kita. Meraih kemerdekaan bangsa negara kita Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah, tapi lebih tidak mudah lagi adalah mengisinya. Dan kita semuanya tahu Muhammadiyah berkontribusi besar di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, karena itu kita mesti lihat, dengan melihat situasi seperti itu tadi, ternyata hubungan antara negara dan agama dan negara, atau Islam dan negara itu tema lama yang tapi sampai dengan hari ini tetap saja bagi sebagian orang tidak selesai. Nah, gitu. Nah, maka saya melihat ada 3 hal. Ada hubungan agama atau Islam dan politik atau negara. Itu menurut Prof. Din Samsudin secara umum digambarkan dalam 3 kelompok.
Pertama adalah kelompok yang disebut dengan kelompok integralistik. Kelompok integralistik itu artinya mengakui bahwa agama dan negara atau agama dan politik, Islam dan politik itu menyatu. Islam itu ya politik, agama itu ya negara, negara ya agama. Nah, yang mengikuti pandangan seperti ini misalnya adalah Abul A'la al-Maududi dari Pakistan, Hasan al-Banna di Mesir, kemudian Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Kemudian pandangan kedua atau kelompok kedua sering diistilahkan dengan kelompok sekularistik. Kelompok sekularistik itu sebaliknya. Kalau integralistik itu agama dan negara itu satu, kalau kelompok sekularistik itu agama dan negara itu nggak ada hubungannya. Nah, gitu, nggak ada hubungannya. Negara ya negara, agama ya agama. Nah, gitu. Urusannya sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga disebut dengan aliran simbiotik. Nah, itu. Aliran simbiotik itu adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa agama dan negara itu saling membutuhkan. Masing-masing punya wilayah kerjanya dan wilayah kerja itu saling menguatkan. Kalau yang sekularistik tadi itu penganut pandangan ini salah satunya adalah Ali Abdul Razik, seorang pemikir dari Mesir, menulis sebuah kitab berjudul Al-Islam wa Usulul Hukm, Islam dan dasar-dasar pemerintahan. Menurutnya Islam tidak mengatur. Sementara penganut aliran simbiotik atau kelompok simbiotik itu artinya simbiosisme, ya artinya saling membutuhkan tadi itu. Ada Abdullah Ahmad An-Naim, seorang ahli hukum Islam dari Sudan, kemudian Muhammad Sahrur, Nasir Hamid Abu Zaid, kemudian di Indonesia ada Abdurrahman Wahid dan Nurholis Majid. Tentu saja kalau kita carikan pandangan-pandangannya, maka tokoh-tokoh Muhammadiyah sebenarnya berada pada posisi yang ketiga. Dan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi juga berada pada wilayah yang nomor 3. Maka bagi orang yang tidak memahami, misalnya para pengamat Islam di luar negeri, itu mereka seringkali melihat begini, Muhammadiyah itu dianggap partai politik gitu. Kenapa mereka menganggap Muhammadiyah partai politik? Karena dalam setiap kebijakan negara kok Muhammadiyah itu ada. Nah, gitu. Sehingga bagi yang tidak paham dikira Muhammadiyah itu partai politik. Maka dalam hal ini kita menyatakan bahwa dari 3 hubungan tadi itu, maka Muhammadiyah berada pada posisi yang ketiga, yaitu menganut pandangan Muhammadiyah sebagai agama itu punya wilayahnya sendiri, negara punya wilayahnya sendiri, dan satu sama lain saling membutuhkan. Nah, dalam konteks Indonesia, sejarah Indonesia sampai dengan hari ini ada 4. Kalau tadi itu secara umum kan ada 3. Maka dalam hal pengalaman di Indonesia secara khusus itu ada 4 kelompok. Pertama ada disebut dengan integralistik tadi itu. Contohnya adalah kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia sebelum bernama Indonesia. Dulu kita menyaksikan adanya kesultanan-kesultanan Islam di Aceh, di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, di mana-mana ada. Bahkan juga di Bima, di beberapa tempat yang lain kita menemukan itu. Kemudian ada juga pandangan sekularistik, dalam arti agama dan negara itu urusannya masing-masing. Biasanya para ahli memberikan contoh itu adalah yang terjadi pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri di Sumatera Barat pada zaman yang sangat lama dulu sebelum kemerdekaan. Kemudian simbiotik ada, contohnya pada masa lalu itu seperti sistem ketatanegaraan di Goa, Kesultanan Goa. Sementara ada juga yang bersifat konflik. Sekularistik itu misah, tidak ada hubungannya gitu. Sementara yang konflik itu dipertentangkan. Nah, kalau kita melihat yang seperti ini, maka sebenarnya sekali lagi Muhammadiyah itu posisinya pada simbiotik. Muhammadiyah tidak mengatakan bahwa tidak butuh negara, tidak butuh pemerintahan,
Tapi pada saat yang sama juga Muhammadiyah tidak mengatakan bahwa Muhammadiyah anti negara atau anti pemerintahan. Nah, karena itu gagasan tentang Darul Ahdi Wassahadah sebagai sebuah penegasan pengakuan Muhammadiyah terhadap Pancasila itu merupakan satu ikrar. Muhammadiyah mengakui bahwa Pancasila dan negara Indonesia ini merupakan Darul Ahdi, merupakan hasil dari kesepakatan konsensus bersama para pemimpin bangsa di masa lalu dan para pendiri negara ini. Kalau kita lihat memang ya, begitu kemerdekaan Indonesia diraih, maka perdebatan yang segera muncul itu adalah bentuk negara ini bagaimana. Saya kira kita semuanya sudah tahu, ini sekedar mengingatkan kembali. Muncul aneka ragam tafsir. Tokoh-tokoh itu memiliki tafsirnya sendiri-sendiri tentang hubungan agama dan negara. Yang ideal seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini harus menjadi negara Islam, sehingga muncul yang namanya Piagam Jakarta. Nah, gitu. Ini menimbulkan perdebatan yang cukup serius di kalangan para pemimpin pada zaman itu ya. Tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat dalam BPUPKI. Di situ ada Ki Bagus Hadikusumo, di situ ada Mas Mansur, di situ ada Profesor Kiai Kahar Muzakir. Nah, 3 tokoh Muhammadiyah ini terlibat dalam perumusan dasar negara dan tentu saja bentuk negara kan, terhadap pandangan mengenai Piagam Jakarta. Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai salah satu anggota tim menerima usulan tentang penghapusan 7 kata di dalam Pancasila itu. Tapi kita juga mengetahui ternyata tidak mudah gitu meluluskan atau menyetujui atau meluluskan pandangan hingga pada akhirnya menjadi negara Indonesia seperti sekarang itu. Pandangan tentang 7 kata itu dihapus apa tidak, perdebatannya luar biasa. Kiai Wahid Hasyim menerima, tapi Ki Bagus Hadikusumo keberatan dengan penghapusan itu. Lalu pada satu ketika ada tokoh Muhammadiyah yang lain yang sebenarnya beliau tidak merupakan anggota BPUPKI tapi anggota tambahan belakangan, yaitu Mr. Kasman Singodemejo. Kalau kita baca buku-buku tentang perumusan Pancasila dan dasar negara, maka Ki Bagus Hadikusumo yang sangat keras berkaitan dengan keteguhan pendiriannya untuk negara Islam atau 7 kata itu tidak boleh dihapus meskipun tidak harus bermakna negara Islam itu ya, ternyata bisa diluluhkan oleh Mr. Kasman Singodemejo. Maka di sini kita bisa melihat ya bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri ketika terlibat dalam perumusan dasar negara itu tidak satu suara. Apa yang dikatakan oleh Mr. Kasman Singodemejo adalah salah satunya alasan persatuan, tapi juga alasan keamanan. Karena Bung Hatta mendengar kabar bahwa kalau dasar negara itu mencantumkan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut, maka beberapa pemimpin non-muslim dari Sulawesi, kemudian juga dari Bali, akan mengundurkan diri atau memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pertimbangan keamanan dan persatuan yang pada saat itu dinyatakan oleh para pemimpin adalah, termasuk Mr. Kasman Singodemejo, ini negara baru muncul, kok tiba-tiba mau pecah gitu, hanya gara-gara persoalan hal-hal seperti itu. Karena mereka merasa kalau 7 kata itu, maka sebenarnya itu negara ini dikhususkan untuk Islam. Kami sebagai non-muslim tidak dapat tempat. Tentu ini sesuatu yang sangat rawan ya dalam sejarah bangsa dan negara kita. Sehingga Mr. Kasman Singodemejo dengan segala argumentasinya ada 2 hal, yaitu keamanan berkaitan dengan ancaman Belanda yang masih, istilah beliau itu, Belanda ini tingil-tingil dan tongol-tongol. Itu tingil-tongol artinya masih siap-siap untuk terus melakukan agresi dan mencengkram Indonesia. Di sisi lain ada ancaman disintegrasi oleh karena perbedaan identitas. Maka
maka ini sesuatu yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia pada masa-masa berikutnya. Sehingga pada akhirnya lahirlah Pancasila. Ini sederhananya begitu. Maka ketika Muhammadiyah pada muktamar di Makassar menyatakan pengakuan terhadap Pancasila atau negara Indonesia itu sebagai Darul Ahdi adalah sebuah rumah kesepakatan, itu sebenarnya penghargaan kepada jerih payah para pendiri bangsa ini di satu sisi, tapi sekaligus Muhammadiyah mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh berpikir ahistoris. Bahwa Pancasila itu tidak tiba-tiba muncul. Pancasila itu tidak tiba-tiba lahir, tapi melalui proses yang sangat panjang. Pengakuan Muhammadiyah adalah Darul Ahdi. Kita harus akui inilah tempat kita berjanji. Ya, seperti lagu di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Nah, misalnya gitu pengakuan. Nah, ini yang terjadi. Maka para ulama yang ikut menjadi pendiri negara, yaitu misalnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kemudian Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Suroyo, menyadari bahwa pendirian negara itu bukanlah tujuan bagi dirinya sendiri. Jadi mendirikan negara itu hanya sebuah sarana, tapi merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia yang lebih luas. Nah, karena itulah kita bisa menyadari kenapa pada akhirnya tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa 7 kata itu harus ada pada akhirnya melunak. Ini adalah sebuah pengorbanan dan sebuah sikap yang diajarkan kepada kita bahwa substansinya tetap Islam, tetapi pada saat yang sama kita tidak mengorbankan persatuan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta pengajian Ahad pagi yang saya hormati, maka kita lalu bertanya, lalu kenapa di Muhammadiyah muncul gagasan atau deklarasi tentang Darul Ahdi wa Syahadah? Pertama, ada 3 sebab. Ini para pemimpin kita selalu menyatakan setidaknya ada 3 sebab yang berkaitan dengan kenapa Muhammadiyah perlu menegaskan ulang bahwa Indonesia dengan Pancasila itu adalah Darul Ahdi dan sekaligus Darus Syahadah. Nah, kita akan bahas syahadahnya di belakang, tapi Darul Ahdinya itu begitu tadi, bahwa ini merupakan kesepakatan para ahli, para pendiri bangsa ini setelah melalui aneka perdebatan dan pertimbangan. Maka kenapa, pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah perlu menegaskan kembali? Itu sudah jelas. Maka setidaknya ada 3 sebab. Pertama adalah belakangan ini kita melihat adanya golongan-golongan di dalam masyarakat, sebagian kecil dalam masyarakat Islam yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara yang berdasarkan Pancasila. Yang Pancasila itu tauhid lah, negara Indonesia itu tidak sesuai dengan prinsip negara lah, dan seterusnya. Saya kira di sebagian kecil masyarakat Indonesia kita masih menemukan. Kenapa saya menyebut sebagian kecil? Karena beberapa penelitian atau setidaknya survei ternyata tidak keberatan. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak keberatan dengan Pancasila sebagai dasar negara, karena di dalam Pancasila itu sudah terkandung nilai-nilai nasionalisme dan sekaligus nilai-nilai keagamaan. Tapi ada yang terlalu kuat mengutamakan simbol, karena Pancasila itu bukan bahasa Arab, kan begitu misalnya, sehingga tidak bisa diterima. Tapi kita melihat itu, sebagian kecil ini nyaring suaranya. Karena nyaringlah lalu sehingga terdengar seolah-olah sebagai mayoritas. Padahal Indonesia mampu bertahan sebagai negara dengan kekuatan yang sedemikian rupa, itu ya salah satunya adalah karena konsensus-konsensus itu. Ada sebuah cerita, seorang pemimpin negara Afghanistan mengatakan kepada pemimpin Indonesia, pada suatu ketika para pemimpin Indonesia itu datang melakukan kunjungan ke negaraan ke Afghanistan, seorang pemimpin atau ibu negara di Afghanistan mengatakan, tolong jaga persatuan bangsa. Pesan itu disampaikan oleh karena dia menyatakan, dia melihat di kami ini, katanya di Afghanistan ini tidak lebih dari 40 suku.
tapi dari waktu ke waktu kami tidak pernah damai. Konflik identitas di antara kami itu selalu menjadi ciri yang menandai kehidupan sosial kami. Sementara Indonesia, ribuan suku mampu hidup dalam kedamaian seperti itu, maka pesan Ibu Negara ini kepada para pemimpin Indonesia yang melakukan kunjungan pada saat itu adalah tolong jaga persatuan bangsamu dan negaramu itu. Ini artinya luar biasa modal yang kita miliki. Tapi ada yang mengatakan hubungan Indonesia Islam dan negara, terutama dalam konteks berdasarkan Pancasila itu masih dipersoalkan. Yang kedua, adanya realitas bahwa sebagian dari kita sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan tegas atau eksplisit dan membuat satu penjelasan tentang Pancasila itu. Jadi ada yang itu tadi belum membuat sikap yang tegas. Kemudian yang ketiga adalah adanya ancaman dari kelompok Islam yang lain yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila. Kalau kita perhatikan sikap-sikap itu ekstrim, ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat Muhammadiyah ini selalu berada pada sikap yang wasatiyah atau wasaton, berada di tengah-tengah, tidak anti negara, tapi juga tidak buta melakukan dukungan terhadap negara, atau dalam arti konteksnya pemerintah. Nah, karena itu sekali lagi Darul Ahdi Wassahadah yang dicita-citakan, yang diikrarkan oleh Muhammadiyah itu adalah bahwa kita mengakui negara ini merupakan kesepakatan bersama, tapi pada saat yang sama kita harus melakukan as-syahadah. Syahadah itu artinya memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian itu artinya memberikan kontribusi, melakukan hal-hal yang positif untuk memberikan kontribusi pada negara ini. Maka sekali lagi, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini, itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari as-syahadah. Nah, karena itu lalu kita ingin berbicara. Saya ingin mengutip Profesor Haidar Nasir. Beliau mengatakan dalam konteks Darul Ahdi Wassahadah itu sebenarnya Muhammadiyah mengangankan sebuah negara ideal. Maka negara ideal yang dicita-citakan oleh Islam itu ada beberapa ciri. Pertama, Profesor Haidar Nasir menyatakan ciri pertama negara ideal yang diciptakan oleh Islam itu adalah negara yang diberkahi oleh Allah karena penduduknya beriman. Landasan teologis dari ciri pertama ini adalah Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi jika ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Rumusan ini terlihat normatif, tapi kalau kita perhatikan, kita hubungkan dengan kisah-kisah historis yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka segera kita bisa mengetahui bahwa tidak sedikit dari bangsa-bangsa, tidak sedikit dari kaum yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dihancurkan oleh Allah karena melakukan kejahatan atau pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Maka negara ideal itu ciri pertamanya adalah di dalamnya ada penduduk yang beriman. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan konteks Indonesia? Maka di Indonesia tentu saja kita semuanya mengetahui Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lagi-lagi kita kembali kepada sejarah perdebatan tadi itu. Konon Mr. Kasman Sumodimojo bertanya kepada Ki Bagus Hadikusumo, seandainya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu diganti dengan frase atau ungkapan atau kalimat ketuhanan yang Maha Esa, apakah itu menghilangkan substansi
ketuhanan dan keagamaan di dalam Pancasila. Setelah mendengar pertanyaan itu, kemudian di satu versi dikatakan Ki Bagus Hadikusumo mengatakan sama sekali tidak. Nah, kalau tidak, kenapa tidak kita buat rumusan yang lebih umum sehingga kelompok-kelompok lain di luar Islam mau menerima perumusan itu. Ini artinya bahwa Indonesia itu negara yang sangat mementingkan agama. Meskipun secara konstitusional kita juga mengetahui dari waktu ke waktu kita selalu mendengarkan ungkapan bahwa negara Indonesia itu bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Nah, ini menarik. Yang sesungguhnya dalam banyak hal orang menyatakan sebenarnya dengan adanya Kementerian Agama itu sudah menyatakan bahwa Indonesia ini negara agama. Gus Dur misalnya menyatakan begitu, bahwa dengan adanya Kementerian Agama itu sesungguhnya sudah menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara agama. Tapi pernyataan Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler itu menurut saya kaitannya adalah bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip agama tertentu. Tetapi bukan berarti dengan tidak mendasarkan secara eksklusif menjadikan agama tertentu sebagai prinsip, tidak berarti Indonesia tidak memberikan ruang pada agama atau pada ketuhanan untuk dipraktekkan atau tauhid. Nah, jadi ini menarik. Saya kebetulan menjadi anggota konsorsium dari sebuah penelitian di Uni Eropa yang berbicara tentang hubungan antara agama dan negara, politik dan negara. Kalau Indonesia ya berarti Islam dan negara. Nah, ketika saya menyatakan bahwa di Indonesia secara konstitusional itu dinyatakan Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, itu beberapa peserta rata-rata semuanya dari Eropa itu bertanya kepada saya, wah ini kasus yang sangat unik dan saya kira hanya ada satunya di dunia ini ya di Indonesia. Nah, kemudian begitu saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler, itu mereka menyatakan ini sebuah sintesis yang luar biasa. Karena di mana-mana tempat kalau kita temukan itu kalau bukan negara agama ya negara sekuler. Nah, ternyata Indonesia ini mampu menjadi sebuah contoh simbiosisme antara agama dan negara dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, ciri negara ideal yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah ada ibadah dalam arti menjadikan kewajiban kepada Tuhan itu sebagai bagian dari kehidupan. Maka dalam istilah Profesor Haidar Nasir adalah beribadah dan memakmurkan negara, atau beribadah dan memberikan perhatian kepada hak-hak spiritualitas kehidupan manusia. Yang menjadi landasan adalah surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, namun juga dikatakan di dalam ayat yang lain, wa ila samuda akhahum sholihan, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Nah, gitu. Qala berkata Sholih kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Huwa ansyakum minal ardi wasta'markum fiha wastaghfiruh tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana manusia punya peran sebagai pemakmur bumi. Maka kalau kita perhatikan dalam aneka kisah pemusnahan kaum oleh Allah, itu salah satunya adalah disebabkan oleh mereka lalai terhadap amanah yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Kemudian yang ketiga, ciri negara ideal yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah menjalankan fungsi kekhalifahan. Tentu kita semuanya hafal tentang kisah penciptaan manusia yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan penggantiku, karena khalifah sering diartikan sebagai pengganti atau wakilku di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ternyata malaikat protes. Ataj'alu fiha, wahai Tuhan, apakah engkau hendak menjadikan di dalam bumi itu ma yufsidu fiha, orang-orang yang berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami ini menyucikan kalimatmu, nusabbihu bihamdik, memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan engkau. Jadi kira-kira malaikat ini protes. Nah pertanyaannya, kenapa malaikat protes? Sebagian ahli tafsir mengatakan sebenarnya sebelum hadirnya manusia, yaitu Adam, Allah sudah menciptakan penghuni lain. Dalam satu riwayat, meskipun juga ada yang menyatakan kisah-kisah seperti itu disebut sebagai kisah Israiliyat, Allah telah menciptakan satu kaum namanya Banul Jan, yaitu bangsa jin, katanya begitu. Banul Jan ini sudah diciptakan, tapi mereka berbuat kerusakan. Nah karena itulah ketika Allah menyatakan kepada malaikat, aku hendak menciptakan wakilku di muka bumi, malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan lagi? Nah kira-kira gitu. Bukankah engkau telah menjadikan dulu? Dan ternyata terbukti mereka tidak melakukan apa-apa selain kerusakan. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Maka inilah ciri ketiga bahwa negara yang ideal itu adalah dicirikan oleh kesadaran manusia akan fungsinya sebagai khalifah. Di sisi lain kan kita juga mendengar sebagai khalifah itu juga berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Manusia diciptakan itu sebagai khalifah. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, yang itu bermakna Islam sebagai agama juga membawa misi rahmatan lil alamin, dan kemudian kita sebagai kaum muslimin juga membawa misi yang sama. Saya sering mengatakan rahmatan lil alamin itu adalah sebuah cita-cita ideal. Sebuah cita-cita ideal tetapi abstrak. Abstrak dalam arti belum menjadi sebuah wujud kenyataan. Karena itu misalnya Muhammadiyah punya cita-cita menegakkan atau menciptakan, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berarti itu kan sebuah cita-cita. Berarti itu kan sebuah misi. Untuk mencapai misi itu bagaimana caranya? Tentu saja harus diwujudkan dalam aneka ragam tindakan. Menciptakan ini, pendidikan, pemberdayaan sosial, kemudian istilahnya dalam bahasa Inggris itu wellness, kemuliaan manusia dalam bentuk memberikan kesehatan yang cukup. Itu kan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Islam yang maju tadi itu, yang sebenarnya yang kemudian juga kita sebut sebagai masyarakat Islam berkemajuan itu, atau Islam berkemajuan. Sama juga berarti pada level yang lebih luas, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu sebuah konsep abstrak, tetapi juga merupakan misi, maka memerlukan agen-agen supaya menjadi terwujud. Maka saya sering menyatakan, karena itu kita orang Islam dimanapun berada itu mengemban tugas sebagai agen-agen rahmatan Islam bagi rahmat bagi seluruh alam itu. Nah, sehingga misalnya di kelas di pengajaran di perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada mata kuliah yang disebut dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ada yang bersifat standar bagi seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, ada yang bersifat pengembangan dalam arti variasi, dalam arti improvisasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Di Universitas Muhammadiyah Malang kami memiliki AIKA itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang 4 itu berbicara tentang Islam
sebagai sebuah nilai dalam konteks masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Sehingga saya sering membahasakan Al-Islam dan Kemuhammadian 4 di UMM itu sebagai Islam di ruang publik. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama karena Islam itu tidak hanya mengatur persoalan-persoalan privat individual, tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, antara komunitas dengan komunitas. Kalau sudah berbicara tentang ini, maka mau tidak mau rahmatan lil alamin sebagai konsep normatif itu harus kita ini yang mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai nilai ya tetap nilai, tidak akan menjadi nyata kalau tidak ada yang mewujudkan, kan begitu. Oleh karena itulah dalam konteks syahadah itu salah satu bentuk persaksian yang kita lakukan itu adalah dengan memberikan kontribusi bagi kemanusiaan. Saya kira Muhammadiyah sudah lebih sangat bukan lebih dari cukup, karena berbuat baik itu tidak pernah cukup sebenarnya, tidak pernah ada kata perintah, tapi maksud saya adalah sudah sangat banyak yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Belakangan kita menyaksikan Muhammadiyah memiliki Muhammadiyah Disaster Management Center. Kalau kita perhatikan, apakah dalam memberikan pertolongan melalui MDMC itu Muhammadiyah melakukannya dengan pertimbangan-pertimbangan identitas tertentu? Apakah kalau dia bukan muslim tidak ditolong? Atau kalau dia muslim tapi tidak penganut Muhammadiyah tidak ditolong? Tidak. Ternyata Muhammadiyah melakukan aksi-aksi kemanusiaan itu tanpa pandang bulu. Bahwa bicara kemanusiaan itu ya manusia. Maka ada ahli-ahli itu yang mengatakan kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia itu tidak perlu muluk-muluk. Hak asasi manusia itu artinya hak yang dimiliki oleh manusia karena dia manusia. Nah, gitu. Karena itu kalau kita perhatikan Muhammadiyah dengan segala unit sosialnya itu sebenarnya berbicara tentang kemanusiaan, tidak pandang bulu. Ini artinya rahmatan lil alamin. Kita juga belakangan mendengar misalnya ada kader hijau. Nah, kenapa muncul kader hijau Muhammadiyah misalnya? Itu menurut saya adalah sebuah kesadaran bahwa memberikan rahmat atau membawa rahmat bagi seluruh alam itu salah satunya ya dengan melestarikan alam. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Kalau kita perhatikan aneka ragam penelitian tentang ekologi, keanekaragaman hayati, bagaimana orang-orang aktivis lingkungan, aktivis terumbu karang misalnya, mencemaskan semakin sedikitnya jumlah terumbu karang di Indonesia. Atau para aktivis lingkungan itu memberikan data kepada kita, ternyata di beberapa tempat ikan itu makan plastik kecil. Padahal plastik yang dimakan itu nanti ikannya dimakan manusia, berarti plastik kecil itu juga dimakan oleh manusia. Dari mana sebabnya? Oleh karena manusia berbuat semena-mena, membuang sampah sembarangan. Nah, ini semuanya bagian dari asyhadah. Sehingga bagi saya, kalau sebagai warga Muhammadiyah kita turut mempelopori di dalam rumah kita masing-masing, misalnya mengajarkan kepada anak kita tentang membuang sampah pada tempatnya, itu adalah bagian dari keagenan rahmatan lil alamin pada level yang sangat sederhana. Karena kita tahu hal-hal kecil itulah yang menopang hal-hal besar. Atau kita belakangan ini juga mendengar istilah di beberapa negara atau di beberapa kalangan umat Islam muncul gerakan namanya Green Din, agama hijau. Maknanya adalah sebuah gerakan untuk memberikan kesadaran kepada kita semuanya bahwa Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan lingkungan. Tidak boleh semena-mena terhadap lingkungan hidup. Saya membaca buku berjudul Tarikhul Madinah, Sejarah Madinah, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada manusia tentang memelihara pohon misalnya. Peperangan terjadi, tapi di dalam peperangan itu ada etika. Salah satu etikanya adalah tidak boleh menebang pohon. Ini sesungguhnya merupakan sebuah implementasi dari asyhadah, dari kesaksian, dari kontribusi yang bisa kita mainkan. Muhammadiyah secara kelembagaan sudah memainkan peran yang sangat besar, tapi saya kira secara individual
pribadi-pribadi kita ini juga mesti melakukan gerakan-gerakan sebagai agen bagi rahmatan Islam, rahmatan lil alamin itu. Kemudian yang keempat, menjaga hubungan yang harmonis dengan pencipta. Bagi kita yang memang lahir dalam situasi, dalam masyarakat, dalam lingkungan yang sejak kecil diperkenalkan dengan Tuhan Sang Pencipta, maka menyatakan kita harus menjaga hubungan yang harmonis dengan pencipta itu sesuatu yang mungkin terdengar biasa. Tapi kita mesti menyadari bahwa di luar sana ada masyarakat-masyarakat yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meskipun sebenarnya saya pribadi berkeyakinan mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyebut dirinya sebagai ateis, itu pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kecongkakan. Karena tidak ada orang ateis itu dalam arti ateis yang sebenar-benarnya. Karena pada situasi tertentu sesungguhnya manusia ini selalu berpikir tentang kekuatan di luar dirinya, kekuatan supranatural atau kekuatan yang di luar kemampuan dirinya yang bisa memberikan pertolongan. Di dalam surat Yunus dijelaskan tentang bagaimana Fir'aun kurang sombong apa, tapi begitu dia mengejar Musa dan Bani Israel menyeberangi Laut Merah, kemudian tenggelam di dalam lautan, dengan mukjizat Musa itu dia mengatakan amantu birabbi Musa. Dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu ketika dia akan istilah gampangnya itu, begitu nafasnya sudah tinggal di tenggorokan itu, dia mengatakan amantu birabbi Musa wa Bani Israel. Jadi aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Soal diterima apa tidak, keimanan itu kita tidak tahu, tetapi ini menyatakan kepada kita semuanya sebuah pelajaran bahwa the real atheist itu tidak ada. Bagaimanapun manusia itu pasti membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Nah itu cuma karena kesombongannya kemudian ditutup-tutupi seolah-olah tidak butuh. Karena itulah istilahnya kafir. Karena kafaro itu arti kata dasarnya adalah menutupi, kemudian menjadi pengingkaran. Nah ini kita bisa melihat sebagai menjaga hubungan yang harmonis dengan pencipta itu adalah pilar keempat dari negara ideal yang diceritakan oleh Islam. Duribat alaihimudillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas wa ba'u bighadabim minallah. Diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali atau hubungan perjanjian dengan manusia. Nah, yang kelima, hubungan yang setara dan berkualitas dengan sesama manusia. Disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita semuanya mengetahui ayat ini. Tapi sebuah implementasi yang sangat menarik adalah ketika pada tahun 90-an bagi generasi-generasi yang 90-an sudah menjadi mahasiswa, pasti mengenal pada tahun-tahun 90-an itu Profesor Amin Rais memperkenalkan kepada kita sebuah konsep yang disebut sebagai tauhid sosial. Tauhid sosial itu maknanya adalah bertuhan itu memiliki konsekuensi. Salah satunya adalah at-taswiyah bainan nas. Jadi di dalam tauhid sosial itu Profesor Amin Rais mengatakan kita harus menyadari kesatuan kemanusiaan, bahwa manusia itu diikat oleh satu kesatuan nilai, tapi pada saat yang sama juga manusia ini memiliki nilai dasar yang sama. Sehingga kalau kita berbicara tentang hubungan yang setara dan berkualitas dengan sesama manusia, pada dasarnya kita sedang berusaha mengimplementasikan nilai tauhid itu dalam kehidupan sosial. Falsafah ibadah di dalam Islam itu selalu menarik untuk kita kaji. Misalnya di dalam sholat, maka di dalam sholat itu yang menjadi panutan adalah imam. Siapakah imam? Dalam fikih kita punya banyak sekali pandangan yang bisa kita anut.
secara fikih kita bisa menganut pandangan yang manapun sepanjang kita tahu dan meyakini pandangan itu, asal tidak membabi buta. Tapi yang pasti adalah pemimpin sholat itu adalah imam. Maka apapun diri kita di luar masjid, ketika masuk masjid kita harus tunduk kepada apa yang dilakukan oleh imam. Dan bagaimana kriteria imam? Yang paling fasih bacaan Qur'annya, atau yang paling senior, yang paling tinggi ilmu agamanya, dan seterusnya. Banyak sekali kriteria yang bisa kita sebutkan, tapi itu semuanya mengatakan kepada kita bahwa begitulah Islam mengajarkan ketaatan kepada siapa. Nah, kemudian misalnya begini, ini falsafah sholat misalnya, kita harus melepaskan sandal ketika masuk masjid. Nah, kemudian ada pertanyaan dari orang-orang yang tidak memahami dengan mengatakan, wah, orang Islam itu kuno. Kunonya bagaimana? Masuk tempat ibadahnya aja sandal harus dilepas. Ya, kelihatan kuno, tidak praktis bagi orang modern. Tapi sebenarnya disitulah ada simbol untuk melepas atribut apapun yang kita miliki begitu kita sudah berhadapan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Pepatah Arab ada yang mengatakan al-insanu ka'asnanil musti fil istiwa. Manusia itu seperti gigi-gigi sisir dalam hal persamaan. Nah, itu kalau kita punya sisir tapi salah satunya ada satu giginya saja yang panjang, maka nggak mungkin kita bisa pakai dan akan menyakiti kepala. Maknanya adalah kalau manusia ada yang merasa dirinya tidak sama atau lebih tinggi dari manusia yang lain, maka itu sudah pasti itu anomali dalam bahasa orang modern yang menjadi penyakit sosial. Nah, maka kesamaan itu menjadi sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah pilar negara ideal dalam pandangan Islam itu yang keenam. Pilar keenamnya adalah bangsa unggulan yang bermartabat. Karena Al-Quran memberikan doktrin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu diminta atau diperintahkan oleh Allah untuk untuk berbuat atau menyerukan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Nah, ini rumusan-rumusan yang saya kira secara normatif mudah kita temukan, tapi barangkali perwujudannya dalam situasi kehidupan menjadi tidak mudah. Nah, dalam sisa waktu ini saya ingin kembali membawa ke dalam konteks Muhammadiyah. Di samping ada Darul Ahdi was Syahadah, kita juga mengenal Muhammadiyah memiliki 10 kepribadian. Dalam konteks ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan yang relevan. Pertama adalah yang kepribadian nomor 5. Nah, itu nomor 5. Nomor 5 itu menyatakan kepribadian Muhammadiyah itu adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan secara dasar dan falsafah negara yang sah. Nah, maka sekali lagi saya kira kalau kita berbicara tentang Indonesia, tentang Pancasila, sikap yang diambil oleh Muhammadiyah itu sebuah sikap yang perlu diteladani. Kelompok-kelompok Islam kecil-kecil yang baru datang dan belum memberi kontribusi apa-apa dalam kehidupan bangsa Indonesia, saya kira perlu belajar kepada Muhammadiyah. Jangan merasa congkak untuk mengubah negara, mengubah dasar negara. Melihatlah Muhammadiyah, lahir 1912, lebih dulu dari bangsa ini, dari negara ini. Seandainya mau Muhammadiyah congkak dengan sombong menolak Pancasila, sangat bisa. Tapi Muhammadiyah tidak melakukannya. Maka ini sesuai dengan prinsip kepribadian Muhammadiyah, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Saya kira kalau di dalam unsur-unsur anggota Muhammadiyah ada yang masih meragukan Indonesia sebagai bangunan bersama, meragukan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa ini, itu perlu kita perhatikan juga itu. Yang begitu-begitu itu mungkin bibit-bibit yang dipelajari bukan dari Muhammadiyah. Saya yakin kalau belajar wawasan kebangsaannya dari Muhammadiyah tidak akan timbul yang ekstrim-ekstrim itu. Karena sekali lagi
tokoh-tokoh Muhammadiyah sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalani kehidupan dalam konteks ini. Karena negara itu memang barangkali tidak disebutkan secara eksplisit ya di dalam Quran, tapi negara itu tadi, mendirikan negara itu bukan untuk tujuan negara itu sendiri, tapi sebagai sarana untuk menciptakan maslahah yang lebih besar. Kalau sudah bicara maslahah, berarti itu sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian yang nomor 8, tadi itu kan nomor 5 ya. Yang nomor 8 yang relevan ini maksud saya dengan konteks Darul Ahdi Wassahadah, kepribadian Muhammadiyah menyatakan kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya. Jadi sepanjang golongan Islam manapun itu memiliki tujuan yang sama dengan Muhammadiyah, sejalan dan seiring dalam mengembangkan nilai-nilai kemaslahatan, kenapa tidak? Kemudian yang 9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Ini tidak bermakna bahwa kita harus membabi buta ikut negara. Muhammadiyah itu kalau kita mengikuti pandangan Prof. Din Samsudin adalah mitra kritis. Mitra kritis bagi pemerintah, bagi negara. Maka kalau terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, menjadi kewajiban bagi Muhammadiyah untuk mengingatkan. Tapi kalau yang dilakukan pemerintah baik dan berdampak atau membawa misi kepada kemaslahatan, tidak ada hal lain yang perlu dilakukan kecuali memberikan